Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Tak henti-hentinya kami mencari wajah-Mu Bapa, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Di waktu yang tersisa di tahun 2023 ini Tuhan, biarlah kami boleh tetap bersandar di dalam hadirat-Mu, bersandar di tangan-Mu Tuhan, di lengan yang kekal itu, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, bagi setiap hati kami Tuhan yang membutuhkan-Mu. Oh, sungguh indah Kau menara perlindungan kami. Kau sumber kekuatan kami Bapa. Yang membutuhkan. Mari sekali lagi pujian ini dari awal. Ku cari wajah-Mu, wajah, temukan kasih-Mu, sebab Kau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Dalam setiap doa kami, kami mau memanggil nama-Mu. Oh, panggil nama. Kami dengar setiap jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sampai bangkit berdiri bersama. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat suara sembahyang. Oh, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah
sumber penghiburan kami, Kaulah sumber pengharapan kami Bapa. Kami berserah padamu, kami berserah padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berikan hidup kami hanya padamu Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang memegang kendali hidup kami, Allah yang memimpin hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya padamu, hanya untukmu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Hanya bagimu Tuhan, syukur hanya bagimu Yesus yang turun ke dunia, lahir bagi setiap kami, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan, memberikan kebebasan, memberikan keselamatan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, apapun yang saat ini kau sedang alami, apapun yang saat ini sedang kau rasakan, setiap kegelisahan, setiap kekhawatiran, setiap hal-hal yang sedang kau pikirkan, mari datang pada Tuhan, panggil namanya, bawa setiap permasalahan. Dia sumber kekuatan, Dia sumber penghiburan. Mari bawa dalam hadirat-Nya, serahkan sama Tuhan, serahkan sama Yesus, sebab namanya besar, namanya mulia, namanya pembebas, namanya penyembuh, namanya penolong. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Apapun yang sedang kami alami saat-saat ini Tuhan, kami mau bawa dalam hadirat. Engkaulah pembebas kami, Engkaulah pemulih hidup kami. Setiap hati yang terluka Engkau pulihkan, setiap tubuh yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Saat kami tiada pengharapan, Engkau memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau semua penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi di dalam segenap hatimu, sungguh indah. Engkau sumber perlindungan bagi kami, dan Engkau sumber
Ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan baru, berikan kami semangat baru, bakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Saat ini Bapa, mari ambil alih dalam ibadah ini, kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kami Bapa. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Kau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu dalam kami. Kami yang letih, kami yang lesu, kami yang berbeban berat, kami datang kepada Engkau. Engkau berikan kami kekuatan baru dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan nama juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Sembunyikan nama di balik kemuliaan, biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang nyata dalam setiap pemberitaan kami. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan, kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Pikiran kami yang mengembara ke alam dunia kami taklukkan di dalam darah Kristus. Terima kasih Bapa, mari kan arahkan mata kami, arahkan hati kami kepada firman-Mu Tuhan, sebab firman itu yang memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami serahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Mari Tuhan berkati kami, ambil alih dan pimpin kami masing-masing Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan dulu kembali. Apa kabar hari ini? Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40. Kita lihat ayat 29. Ya, saya akan bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya ulangi sekali lagi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, coba perhatikan baik-baik di situ. Di sini firman Allah berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Coba perhatikan baik-baik. Tetapi ayat 31 berkata apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan itu hanya dari Tuhan saja. Ya, kekuatan itu hanya dari Tuhan. Ketika kita lemah, kita berteriak sama Tuhan dan Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Ketika kita punya masalah, kita berteriak Tuhan tolong saya. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, firman Allah minggu lalu bilang apa? Ada yang masih ingat? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya
maka Ia akan bertindak. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, maka Tuhan akan bertindak. Mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari? Serahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan, percayakan, apapun yang kita udah serahkan sama Tuhan, nggak usah kita pusing. Ya, biarkan Tuhan yang beracara, biarkan Tuhan yang menolong kita. Bukan kita masih mikir lagi. Karena kadang-kadang kita udah serahkan sama Tuhan, tetapi kita nggak bisa tidur. Kita mikir ini bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kita. Padahal udah serahkan sama Tuhan. Hidup kita bilang, kita katakan bahwa hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, tetapi kita masih ambil porsinya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mau bertindak dalam hidup kita? Tuhan tidak akan bertindak dalam hidup kita, tetapi ketika kita serahkan semua, kita percayakan semua sama Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Apa yang tidak pernah mungkin, itu akan menjadi mungkin. Ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini gak perlu kita khawatir, gak perlu kita takut, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Nah, coba perhatikan di situ di ayat Yesaya 41 ayat 10. Coba perhatikan di situ. Di situ dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ada jaminan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan bilang jangan takut, Tuhan menyertai kita. Terus apa? Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Berarti apa? Ada penegasan lagi bahwa dia berkata bahwa Dia adalah Allah kita. Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti ragu? Ketika Petrus mulai bimbang dan ragu, padahal Tuhan bilang, mari. Dia bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkanlah aku berjalan untuk mendapatkan Engkau di atas air. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, mari. Ketika Petrus mulai turun dari perahu, dia mulai melangkah, dia berjalan seperti dia berjalan di tanah yang kering. Tetapi apa yang terjadi ketika Petrus mulai merasakan tiupan angin di telinganya? Dia mulai merasakan, dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Apa yang terjadi? Dia mulai meragukan Tuhan. Tidak perlu kita melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi Tuhan mau kita memandang terus kepada Tuhan. Lihat, fokus sama Tuhan, dan kita akan lihat mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Nah, Tuhan tidak mau Petrus ragu. Tuhan tidak mau dia bimbang. Dia turun dari perahu, dia sudah melangkah selangkah, 2 langkah, 3 langkah, tetapi dia mulai merasakan tiupan angin di telinga. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Tuhan biarkan dia tenggelam? Tidak. Tuhan mengulurkan tangan dan mengangkat dia. Tetapi dia bilang, hai orang kurang percaya. Kenapa? Kita kurang percaya sama Tuhan. Kita tidak mempercayakan sepenuhnya sama Tuhan. Kita kurang percaya. Bukan tidak percaya, tapi kurang percaya. Nah, kurang percaya ini jadi masalah dalam hidup kita. Ini yang harus kita perbaiki. Amin. Kita mulai perbaiki kembali iman kita, sehingga kita melihat apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, saya nggak tahu. Tetapi Bapak Ibu pasti tahu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Serahkan hidup kita sama Tuhan.
percaya kepada Dia, ya, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, walaupun di rumah makan nasi kecap hari ini, gak usah khawatir, kita masih bisa makan. Amin. Kita masih bisa makan, kita masih bisa nikmati dengan sukacita. Firman Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan. Ya, bergembiralah, kita masih bisa makan, kita masih bisa nikmati berkat Tuhan. Ya, gak usah kita bikin susah hati karena makan hanya nasi doang. Kalau orang tukang bilang makan dengan ikan tunjuk. Ada yang ngerti? Ikan tunjuk. Jadi makan ada sambal, ada garam, jadi dia pakai jarinya begini, nasi putih. Itu aja. Jadi dibilang ikan tunjuk. Nah, itu yang terjadi. Tetapi tetap bersukacita. Tuhan mau kita tetap bersukacita walaupun dengan ikan tunjuk, dengan kecap, dengan apa saja, tetap kita nikmati. Tempe, tahu, kita masih bisa nikmati. Amin. Masa-masa yang sulit, masa yang sukar, tetap kita bersyukur sama Tuhan. Ya, bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena kita bahwa kita lagi begini kita mulai menyalahkan Tuhan. Ya, kita hidup susah kita mulai menyalahkan Tuhan. Tetapi kita hidup enak kita mulai melupakan Tuhan. Nah, ini yang salah. Ya, banyak terjadi di luar sana, sering terjadi. Saya dengar begini begitu kan. Dan itu terjadi. Ketika mulai hidup enak, mulai lupakan Tuhan. Tuhan tidak menyarankan itu terjadi. Tetapi Tuhan mau, serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Ketika kita serahkan hidup kita sama Tuhan, kita akan lihat. Kita percaya sama Tuhan, kita akan lihat mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Yang membawa kemenangan. Tuhan akan menuntun kita dan membawa kemenangan buat kita. Dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi peperangan-peperangan rohani, kita akan diberikan kemenangan sama Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mulai sudah berdoa, sekian lama kita bergumul, tapi belum terjadi mujizat. Ada yang salah dengan doa. Sederhana saja. Tuhan bilang, serahkan hidupmu sama Tuhan. Terus apa? Percaya. Ketika kita udah serahkan itu, kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Dia akan bertindak. Nah, kita akan lihat di sini dikatakan, Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Apapun peperangan yang kita hadapi hari-hari ini, ya, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, serahkan sama dan percayakanlah kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah lakukan itu, jangan kita pikir-pikir lagi. Tidurlah yang nyenyak, tidurlah yang enak, ya. Jangan kita tidak bisa tidur malam, kita hanya diganggu terus dengan pikiran-pikiran ini. Buang itu semua. Ya, kalau sudah kita percayakan sama Tuhan, biarkan Tuhan bertindak. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan lihat lagi di sini, di situ ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia sudah mendapat jawaban? Belum. Dia sudah mendapat jawaban belum? Belum. Kenapa? Dia masih menunggu. Apa yang didoakan sekian lama dia menantikan. Tetapi di sini firman Allah berkata, Dia akan memberikan apa? Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Ya, Tuhan akan memberikan apa? Kita kekuatan baru. Berarti apa? Tetap
tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap percaya walaupun itulah. Saya mau membagi kepada saudara, apapun yang saya lagi kerjakan itu bukan waktu yang sedikit, waktu yang panjang. Tetapi saya percaya apa yang kita kerjakan ini semua akan berakhir pada suatu saat. Ya, tidak ada yang tidak berakhir. Semua yang kita kerjakan akan kita nikmati, akan kita dapatkan. Apapun yang kita gumuli pasti akan kita terima. Amin. Tapi kita percaya sama Tuhan. Gak usah kita pusing. Saudara lihat saya ada tidur susah, saya tidak pernah tidur susah. Saya pulang tidur bisa tidur enak. Kenapa? Saya serahkan sama Tuhan. Tinggal kita tunggu waktunya aja. Ya, tinggal kita tunggu tanggal mainnya aja. Kapan waktunya? Kita terserah sama Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ya, bukan kita memaksakan kehendak. Kalau kita mulai memaksakan kehendak ini, nah ini yang repot. Seperti bunga yang baru mekar, belum mekar. Kita paksa dia untuk mekar. Akan jadi apa? Kita kopek satu kelopak. Oh, bunga mawar. Gimana lagi? Oh, bunga mawar. Nah, itu dikopek satu-satu. Kelopaknya dikopek. Jadi apa? Akan jadi apa? Dia akan mekar seperti yang terjadi? Ya, dia akan menjadi apa? Bunga yang besar. Ya, kenapa? Kita merusakkan. Karena kita kopek satu-satu, lepas dari kelopaknya. Dia bukan jadi bunga yang bagus, tapi bunga yang rusak. Dan itu kita akan melihat sesuatu yang begitu indah ketika dia mekar. Tidak, karena bunganya udah rusak. Indah dipandang, tidak lagi. Bunga rusak. Dan itu yang terjadi. Kita memaksakan kehendak kita. Kita tidak menunggu waktu yang tepat, tapi kita memaksa kehendak kita. Akhirnya semua jadi rusak. Ya, kalau kita sudah doakan, biarkan Tuhan bekerja. Ya, tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Ya, ada waktunya. Kalau tiba waktunya, baru kita nikmati. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan ada beserta dengan dia. Ya, Tuhan ada beserta dengan dia. Saudara tahu ketika Elia dikejar-kejar oleh Isabel, dia dikasih makan apa? Burung. Dia di tepi sungai Jair, apa yang terjadi? Burung gagak tiap hari kasih makan. Perjalanannya masih jauh. Ketika dia dikasih makan daging, kasih makan roti, dia menjadi kuat. Firman Allah berkata berjalan 40 hari dan dia menjadi siang dan malam dia tetap kuat. Dan itu luar biasa. Kenapa? Tuhan yang memberikan kekuatan buat Elia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, kita percaya dan Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Karena kita percaya sama Tuhan. Ya, kita sudah menyerahkan semua sama Tuhan dan kita lihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Bukan kita biarkan, tetapi kita mulai lihat dan kita mulai kerjakan. Kita kerjakan ini dan kita melihat pasti Tuhan akan tolong kita keluar dari berbagai macam situasi yang sulit, situasi yang sesukar apapun juga. Nah, oleh sebab itu, mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal.
dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kita percayakan sama Tuhan. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Amin. Biarkan Tuhan yang bertindak. Nah, kita perhatikan lagi. Di sini ada masih beberapa ayat yang akan kita bahas. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Di situ dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, di sini Rasul Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya, oleh karena Kristus. Jadi kalau kita dicaci maki, kita dianiaya, itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Tak usah kita balas. Ada teman saya bilang, kalau orang menampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi ketika orang menampar kita di pipi kiri dan di pipi kanan, kita pasti balas. Tapi Tuhan bilang tidak balas. Berarti apa? Tidak membalas. Ya, orang ngoceh sama kita, diam saja. Ya, Tuhan tidak mengajarkan kita saling berbantah satu dengan yang lain. Tuhan tidak mengajar kita untuk saling berdebat. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dikerjakan. Amin. Untuk dikerjakan. Tahu, kerjakan, lakukan. Tahu, lakukan. Maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia, menikmati segala yang terbaik. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Haleluya. Nah, di situ dikatakan apa? Ketika aku lemah, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Dia mengalami berbagai macam hal. Di situ dikatakan bahwa dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dia mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan latar belakang dari Rasul Paulus, dia adalah Saulus yang menganiaya jemaat Tuhan. Dia berangkat dan dia dikasih kuasa, dia dikasih otoritas penuh oleh Kaisar untuk apa? Menangkap orang-orang yang percaya sama dia. Tetapi dalam satu perjalanan menuju Damsyik, apa yang terjadi dengan dia? Tiba-tiba matanya buta. Ya, karena apa? Dia mau menganiaya jemaat Tuhan. Akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan. Dia didoakan dan pulih matanya, kembali melek, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Itu latar belakang dia. Nah, dia mengalami karena dia pernah melakukan hal yang demikian, dan dia mengalami betapa sulit, betapa sukarnya hidup yang dia alami. Tetapi apa? Dia berkata bahwa dalam kelemahan dia akan menjadi kuat. Karena siapa? Bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Amin. Coba perhatikan baik-baik di situ. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan baru. Dia akan kuat. Yang lemah dikuatkan. Yang susah pasti dihiburkan sama Tuhan. Tuhan buat dia merasa sukacita dan damai sejahtera. Ini yang terjadi.
Di ayat 29 dia berkata begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, yang memberikan kita kekuatan baru hanya Tuhan. Ya, bukan karena kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Hanya karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, membakar hati kita, membuat roh kita ini terus menyala-nyala dalam Tuhan, sehingga kita hari ini bisa ada dalam gereja. Bapak Ibu dipaksa datang ke tempat ini? Nggak ada dipaksa, tetapi sukacita datang untuk mau memuji dan menyembah. Amin. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Tuhan mau kita tahu bahwa ketika kita ada dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru dalam hidup kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik kembali pada firman Tuhan kita, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna akan jatuh tersandung. Orang muda itu punya kekuatan, tetapi di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Kenapa? Mereka di luar Tuhan. Amin. Mereka di luar Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak menanti-nantikan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, karena Dia yang akan memberikan kita kekuatan dalam penantian itu. Ya, sekian mau sampai berapa lama pun Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan meneguhkan hati kita untuk menanti dengan sabar. Amin. Tuhan akan membuat hati kita untuk menanti dengan sabar. Sehingga apa? Kita akan menikmati hasil. Bapak Ibu coba perhatikan petani. Kalau kita tanam padi, kita harus olah tanahnya dulu. Terus kita olah tanahnya harus jadi gembur. Tanahnya harus bisa dikasih air. Dan juga ketika sudah ditanam, apa kita langsung panen, besok kita langsung panen? Tidak. Dan kita harus menanti berapa lama? Sekitar 3-4 bulan baru bisa kita panen hasil. Dan di situ kita harus lihat, harus dijaga airnya tetap stabil. Ya. Mataharinya juga tetap harus kena matahari. Saudara tanam sesuatu di bawah pohon, nggak akan hidup normal. Ya, coba di bawah atap, saudara taruh di bawah, tanam aja, taruh aja di situ tanpa ada matahari. Kira-kira dalam beberapa hari dia akan hidup normal atau tidak? Pasti dia akan lahir. Ya, beberapa kali kita coba tanam di depan di situ, di pinggiran dinding itu, nggak bertahan lama. Kenapa? Nggak kena matahari, mati. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, orang-orang muda, ya, orang-orang muda ini, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia masih muda, masih punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi apa? Mereka menjadi lelah, menjadi letih, lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Mereka tak kuat. Kenapa? Kita butuh kekuatan dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini. Kekuatan itu dari siapa? Hanya dari Tuhan. Amin. Kita hanya butuh kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah mengandalkan
mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah percaya sama Tuhan, bagaimana kita mendapatkan kekuatan baru itu? Semangat baru tidak akan pernah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi letih, lesu. Itu yang akan terjadi, yang akan kita dapat. Kita akan menjadi semangat kita akan menjadi hilang. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, hanya begitu dan begitu dan begitu dan begitu aja. Tidak ada sesuatu yang peningkatan, dan itu yang terjadi. Tetapi hari-hari ini Tuhan melatih kita, Tuhan mengajar kita untuk tetap bertahan. Ya, dalam kondisi yang sesulit apapun, kita tetap bertahan dan kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita lihat Tuhan akan memberi kemenangan buat kita. Amin. Tuhan akan memberi kemenangan. Di sini dia dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru, memberikan semangat baru. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kecut dan tawar hati, tapi percaya sama Tuhan. Nah, kita akan lihat satu. Coba kita lihat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Di situ dikatakan begini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepada. Segala perkara. Berarti apa? Apapun masalahnya, apapun persoalan, dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi apa? Kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, bawa setiap masalah, bawa setiap persoalan, dan apapun masalah kita, sekecil apapun. Jangan pernah anggap remeh bahwa kita bisa melakukan hal yang paling kecil. Kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi ketika kita serahkan sama Tuhan, kita akan lihat Tuhan akan bertindak dan mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Di akhir tahun ini, saya mau katakan bahwa sepanjang tahun Tuhan telah jaga lindungi kita. Tuhan telah pimpin kita dari Januari sampai Desember ini. Hari ini tanggal berapa? 17. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Tetapi apakah kita mengalami hal yang buruk? Banyak hal yang buruk terjadi. Tetapi apakah kita menyerah? Apakah kita tidak berdaya? Tidak. Apakah kita tidak makan? Kita masih bisa menikmati semuanya. Kita masih bisa menikmati oksigen. Ya, kita masih bisa menikmati. Tuhan memberikan napas kita dengan luar biasa. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang buruk. Kita tetap sehat, kita tetap kuat. Amin. Nah, itu yang terjadi sepanjang tahun ini. Tuhan pelihara kita. Padahal ini tahun masih dalam tahun yang sulit, tahun yang sukar. Tetapi kita bisa melewati. Beberapa tahun kemarin itu, saudara lihat, kita mau keluar rumah aja nggak boleh. Ya, kita harus di rumah. Tetapi kita berkekurangan? Tidak. Tuhan pelihara kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum enak. Tinggal pesan aja. Kopi datang, tinggal pesan aja. Makanan datang, dan kita nikmati. Dan itu yang terjadi. Kita tidak perlu ya Tuhan menyediakan buat kita. Kita sudah melihat begitu banyak hal terjadi beberapa tahun terakhir ini. Tetapi Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Nah, ini yang harus kita lakukan. Percaya sama Tuhan. Kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan. Tuhan mau kita percaya sama Dia. Kalau kita sudah percaya sama Dia, tunggu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita, bagi kita. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan untuk kesombongan kita, tetapi apa? Tuhan mau untuk kemuliaan
segala sesuatu kita bersyukur saja sama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Mari bawa setiap masalah persoalan apapun yang kita hadapi hari-hari. Tuhan mau, ya, Dia akan kembali memberikan kekuatan kepada kita, semangat kepada kita, asal kita mau berteriak minta tolong. Amin. Haleluya. Halo Bapak Petrus, apa kabar? Luar biasa, Bapak Petrus ada bersama kita ini. Luar biasa, padahal dari mana? Dari Depok sana, dia cukup jauh. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hamba telah selesai berbicara, mari terus Engkau berbicara kepada kami semua. Engkau yang memberikan kami kekuatan baru, Engkau yang memberikan kepada kami semangat baru, Engkau yang membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita mulai buat keputusan dalam hidup kita. Kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan percaya biarkan Tuhan yang bertindak. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan ada satupun yang tertinggal, tapi serahkan semua dalam tangan Tuhan. Apapun itu, hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk. Jangan berpikir bahwa kita mampu, kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Tapi Tuhan mau. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari bawa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, dan Dia akan bertindak. Dia akan memberikan mujizat-mujizat Tuhan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Jangan buat ini menjadi sesuatu yang begitu rumit, hal yang sederhana. Tuhan berkata bahwa ini sederhana, tapi jangan kita buat itu menjadi rumit. Mari saudara, kalau Tuhan bilang serahkan, serahkan saja. Tuhan bilang percaya, percaya saja. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Masalah apapun yang kita alami hari-hari ini, pasti Tuhan akan selesaikan bagi kita. Mari serahkan sama Tuhan. Haleluya. Ini kami Bapa. Kami bawa setiap masalah dan persoalan hidup kami hari-hari ini. Ambil alih. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau sendiri yang bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kemuliaan. Nyatakan hadirat. Nyatakan lawatan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau dengar setiap seruan kami, Pak. Engkau dengar setiap masalah yang kami naikkan di hadapan. Engkau dengar setiap doa-doa kami. Terima kasih, angkat itu semua. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan kemenangan. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau hebat, Kau dahsyat,
bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di kami semua. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memulihkan kami Bapa. Kami mau bersyukur Engkau telah mengangkat setiap beban, masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami telah menyerahkan ke dalam tangan kasih. Kami percaya kepada Engkau, dan kami tahu satu perkara, Engkau memberi kemenangan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mari ambil alih dan pimpin kami. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara tahu lagu itu, segala perkara kubawa dalam tangan Tuhan. Ada tahu? Segala perkara kubawa Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa segala perkara kami dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku taruh di kaki-Mu.
Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Segala masalah persoalan yang kami taruh dalam tangan-Mu, Engkau telah menjawabnya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami taruh semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus, berkati kami, urapi kami, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah dimanapun mereka berada yang saat ini lagi liburan Tuhan, melawat Tuhan jamaah. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau. Berkati kami semua. Kau berikan kami kekuatan baru, semangat baru dalam menghadapi hari-hari di depan ini. Hari-hari yang tinggal beberapa hari, kami akan mengakhiri tahun 2023. Kami akan memasuki tahun yang baru. Dan kami percaya Engkau ada terus bersama dengan kami. Dan Engkau memberikan kekuatan baru dalam setiap kami. Dan Engkau memberikan kemenangan dan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Jadi kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat setiap persembahan kita yang kita sudah siapkan dari rumah dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengangkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan ini. Mari Tuhan berkati. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Di dalam nama Yesus, 30, 60, bahkan 100 kali ganda Engkau kembalikan kepada kami masing-masing dan kami boleh menikmatinya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun? Oh, enggak ada. Bapak Petrus ulang tahunnya kapan? Akhir bulan ini? Oh, tutup tahun? Iya, boleh. Iya. Selamat ulang tahun Bapak. Haleluya. Oke. Soal Bapak Ibu terus berdoa buat semua urusan renovasi yang belum selesai ini, dan itu butuh dana yang tidak sedikit, tapi kita percaya bahwa semua akan selesai. Masuk tahun baru kita sudah bisa selesaikan semua, dan alat-alat musik yang kita harus butuhkan, sound system yang kita butuhkan lagi, dan ini berdoa saja. Saya hanya minta dukungan doa dari kita semua sehingga apapun yang kita urus juga semua tinggal aktifasi saja. Nah, kalau itu sudah selesai dan kita bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita bisa menyelesaikan berbagai macam urusan kita yang sulit, sesulit apapun, tetap kita harus selesaikan, dan semua ada jalan keluarnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa tidak sampai bulu yang patah terkulai itu tidak sampai diputuskan, tapi dia akan kembali tegak berdiri. Ya, oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dan ragu, tapi percaya bahwa
keluar dari segala situasi yang tidak enak. Amin. Amin. Ada lagi? Oh iya, persiapan untuk ibadah akhir tahun. Jangan lupa ada persembahan syukur akhir tahun. Bapak Ibu berdoa sepanjang tahun ini Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah melindungi kita. Mari, berapapun yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu, mari Bapak Ibu bisa persiapkan itu. Bapak Ibu mau kirim lewat rekening pun bisa, mau bawa datang masukin di amplop dan tulis persembahan akhir tahun, ucapan syukur akhir tahun, ya. Dan itu syukur kita kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita sepanjang tahun ini. Dan jangan lupa kita ibadah akhir tahun itu pada jam 8 pagi tetap saja, dan kita mau ada ucapan syukur dan juga ada perjamuan kasih. Saya nggak tahu ini mau makan berat apa ringan, saya nggak ngerti. Nah ini saya kembali ke ibu urus, ya, diatur saja. Mau berat boleh, mau ringan juga boleh, terserah. Yang penting kita nikmati. Amin. 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 Haleluya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga bisa bawa dari rumah, ada kue kan, apakah bisa kita kumpulkan. Nanti saya siapkan kopi, susu sama teh. Kita siapkan. Bisa mau makan di sini atau mau pasti makan di sini. Ya. Haleluya. Kemarin mana adanya enak? Enak ya? Oh, berarti akhir tahun boleh deh. Haleluya. Oke. Ada lagi? Oh, untuk ibadah itu nanti saya serahkan, ada Bapak Tommy, ada Hosea, ada Bapak Apri, diurus dengan baik. Ada Bapak Martin, diurus dengan baik. Ada Papi, ada Oleng nanti, tolong diatur, ya, oke? Iya. Jangan lupa besok, khotbah. Ya, besok Tommy yang khotbah minggu besok tanggal 24. Dipersiapkan dengan baik, oke? Haleluya. Kalau sudah tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapak baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami dan memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai, sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus, Tuhan yang berulang tahun pada akhir tahun nanti. Kami serahkan dalam tangan Bapak, sertai jaga lindungi dia, untuk memberkati dia semakin hari semakin luar biasa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau pakai dia dengan heran dimanapun dia berada, jadi berkat yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Bapak Petrus dalam tangan-Mu, anak-anak, cucu kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa juga dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan pemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit, Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan.
baik ada Pak Willy juga yang sakit yang belum sembuh benar Tuhan, karena ada musuh yang bertahan Tuhan, lawat Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur dia menjadi sembuh, dia kuat di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak di rumah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari damai sejahtera dan sukacita memimpin dia di dalam nama Yesus. Dengan rumah Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu. Caregiver yang baru ini Tuhan berkati juga dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, mampukan dia untuk mengurus Bapa dengan baik di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kalau ada yang sakit dalam jemaat pun dimanapun dia berada, Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau pulihkan dan sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru untuk bakar hati mereka, membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Tuhan. Yang lagi berlibur pun Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lawat, Tuhan jangkau mereka, Bapa jamah mereka di dalam nama Yesus. Engkau jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih mereka mendatangi tempat-tempat yang baru, dan kami percaya Tuhan ada di sana memberikan pertolongan dalam setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini, dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, bahkan sampai pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi dalam mereka Tuhan, apalagi masuk dalam tahun pemilihan ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita Tuhan atas bangsa ini Tuhan, sehingga tidak terjadi gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Mari Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan semua di dalam nama Yesus, dan biarlah di pemilihan nanti semua boleh berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun juga. Dan kami tahu Engkau yang telah menetapkan, Engkau yang memilih para pemimpin kami yang akan menggantikan hamba-Mu Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.